Ya, di dalam diskusi apologet ada pernyataan yang seringkali muncul, yaitu bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengakui, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Pertanyaan mengenai bagaimana Yesus menyatakan keilahiannya merupakan isu sentral dalam pembacaan Injil oleh orang-orang percaya masa kini, khususnya bagi mereka yang baru mulai mengenal iman Kristen. Dalam budaya modern yang cenderung menuntut kejelasan proporsional logis, seringkali muncul anggapan bahwa Yesus seharusnya menyatakan secara eksplisit siapa dirinya. "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Namun, pemahaman semacam ini meskipun wajar, kurang tepat jika tidak disesuaikan dalam konteks linguistik, budaya, dan teologi dari abad pertama Masehi. Dalam lingkungan Yudaisme kuno, keilahian tidak dikomunikasikan melalui diksi-diksi metafisik Yunani seperti ousia atau hakikat, atau formula dogmatis seperti dalam kredo abad keempat. Sebaliknya, wahyu ilahi dalam Yudaisme dinyatakan secara naratif, profetik, dan simbolis melalui tindakan-tindakan yang mencerminkan karakter dan otoritas Allah itu sendiri. Yesus Kristus yang hidup dan berkarya dalam dunia Yahudi abad pertama menyatakan identitas ilahinya secara kuat namun kontekstual. Ia tidak menyusun pernyataan metafisik tentang dirinya, melainkan menghadirkan realitas keilahian di dalam tindakan-tindakannya. Misalnya saja mengampuni dosa, menerima penyembahan, menenangkan badai, menghidupkan orang mati, dan berbicara dalam formula yang hanya diperuntukkan bagi Allah dalam kitab suci. Sebagaimana dicatat oleh Richard Bauckham, Yesus tidak hanya mengklaim posisi ilahi, ia menghidupinya dalam tindakan-tindakan yang hanya layak dilakukan oleh Allah dalam pemahaman Yudaisme. Jadi, tekanannya di sini adalah bahwa Yesus tidak hanya mengklaim secara literal posisi keilahiannya dengan mengatakan akulah Tuhan, akulah Allah begitu. Tetapi Tuhan Yesus menghidupinya di dalam tindakan-tindakan. Itu artinya bahwa keilahian Yesus Kristus, ketuhanan Yesus Kristus itu nampak di dalam tindakan-tindakan yang hanya layak dilakukan oleh Allah di dalam pemahaman Yudaisme. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu melihat tindakan-tindakan Yesus, mereka juga dapat mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu juga dilakukan oleh Allah. Dengan demikian, narasi Injil itu menunjukkan bahwa pewahyuan identitas Yesus adalah bentuk komunikasi ilahi yang sesuai dengan pola perjanjian lama. Bukan sekedar abstraksi teologi, tetapi perjumpaan nyata dengan pribadi Allah di dalam sejarah. Jadi video ini bertujuan untuk menggali makna dari pernyataan Yesus, misalnya saja di dalam Yohanes 8 ayat 58, "Sebelum Abraham ada, aku adalah." Ego eimi, sebagai titik puncak dari serangkaian tindakan dan kata-kata yang mengimplikasikan identitas keilahiannya. Melalui pendekatan eksegetikal dan teologis, kita akan melihat bagaimana klaim Yesus Kristus dipahami oleh audiensnya, oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu, serta bagaimana para penulis Perjanjian Baru membangun kristologi yang tinggi di atas dasar pewahyuan ini. Dengan demikian, bagi setiap orang percaya yang bertumbuh dalam iman, pengenalan
akan keilahian Yesus tidak semata-mata bergantung pada bentuk kata-kata eksplisit. Seperti ungkapan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan, lalu sembahlah aku. Melainkan makna dan konteks tindakan-tindakan yang menghidupkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi Tuhan Yesus justru lebih menekankan pada pengajaran-pengajaran, tindakan-tindakan yang menghidupkan kehadiran Allah. Jadi maksudnya begini, bahwa ketika seseorang melihat tindakan-tindakan Yesus, mereka dapat melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus sama dengan apa yang dilakukan oleh Allah di dalam konteks Perjanjian Lama. Sebelum kita masuk di dalam pemahaman yang lebih mendalam, mari kita lihat dulu daftar ayat-ayat yang menyatakan Yesus adalah Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu telah menjadi manusia. Jadi di sini penulis Injil Yohanes secara eksplisit menyebut bahwa Yesus, yaitu adalah firman itu sendiri, adalah Allah dan menjadi manusia. Kemudian ayat berikutnya Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Tidak kita baca semuanya, tetapi tekanannya di sini adalah bahwa Yesus, aku, dan Bapa adalah satu. Jadi dengan pernyataan ini, kemudian orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Karena perbuatan baik yang mana kamu mau melempari aku?" Jawab orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia, menjadikan dirimu Allah." Jadi orang Yahudi memahami bahwa ucapan-ucapan Tuhan Yesus Kristus sebagai klaim bahwa dirinya adalah Allah. Bahkan masyarakat Yahudi awam pun tahu itu. Dalam ayat yang terakhir, tadi dikatakan bahwa jawab orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menjadikan dirimu Allah." Menjadikan dirimu Allah. Kemudian ayat yang berikutnya Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Di sini Yesus Kristus mengafirmasi gelar Tuhan yang diberikan oleh murid-muridnya dan menggunakannya untuk memberi teladan kerendahan hati. Kemudian Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah pengakuan eksplisit dari seorang Thomas, yaitu salah satu dari 12 murid Yesus, akan keilahian Yesus dengan penggunaan ganda ho kurios mu kai ho theosmu, Tuhan dan Allahku. Jadi bukan cuman menggunakan kurios, tetapi juga menggunakan kata theos. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus tidak mengelak, Yesus tidak menolak, Yesus tidak menegur, melainkan meneguhkan iman Thomas. Jadi secara tidak langsung Tuhan Yesus mengiyakan apa yang dikatakan oleh Thomas sebagai pengakuannya. Kemudian Roma 10 ayat 9. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kurios, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Keselamatan tergantung
pada pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan. Lebih dari sekedar Tuhan. Ini adalah pengakuan akan keilahian Yesus Kristus dalam konteks Yahudi dan Romawi. Kemudian Filipi 2 ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Paulus menggunakan bahasa Shema Israel, Ulangan 6 ayat 4, dan memasukkan Yesus ke dalam monoteisme Yahudi, menyebutnya sebagai Tuhan dalam makna keilahian. Kemudian Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Mesias. Petrus menyatakan Yesus sebagai Kurios dan Mesias, gelar kerajaan dan keilahian dalam konteks kebangkitan. Kemudian Wahyu 1 ayat 17-18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Gelar yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, adalah gelar yang hanya dipakai oleh Allah. Perhatikan Yesaya 44 ayat 6 dan juga Wahyu 22 ayat 13. Kemudian Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia, Yesus Kristus, yang adalah anak domba, ia adalah Tuan atas segala tuan dan Raja atas segala raja. Kristus Yesus disebut Lord of Lords, gelar yang hanya diberikan kepada Allah di dalam perjanjian lama. Bandingkan Ulangan 10 ayat 17. Kemudian Wahyu 22 ayat 20-21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi ini adalah seruan doa kepada Yesus sebagai Tuhan dalam konteks eskatologi. Kemudian Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam kelahirannya pun, Yesus Kristus disebut Tuhan, Kurios, sebuah pengakuan ilahi oleh para malaikat. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 1, kepada mereka yang memperoleh iman yang sama berharganya dengan iman kita oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, kalimat ini bisa diterjemahkan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, menunjuk pada identitas Yesus sebagai Allah dan Tuhan. Jadi dari semua ini dapat kita ambil satu kesimpulan teologi bahwa gelar Tuhan atau Kurios digunakan untuk Yesus itu lebih dari 700 kali. Perhatikan, gelar Tuhan atau Kurios yang digunakan untuk Yesus itu ada di Alkitab lebih dari 700 kali disebutkan, dituliskan. Kemudian, dalam konteks Yahudi, Kurios adalah penerjemahan umum dari Yahweh, YHWH, tetragramaton di dalam kitab Septuaginta. Karena itu,
Ketika para penulis Perjanjian Baru menyebut Yesus sebagai Tuhan, mereka seringkali secara implisit itu menyatakan keilahian Yesus Kristus. Nah, kemudian dalam tradisi gereja mula-mula, Yesus adalah Tuhan, Yesus Kristus Kurios adalah pengakuan iman paling awal. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Ayat 3. Melalui pembahasan tadi, dapat kita simpulkan secara singkat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak saja Yesus Kristus mengakui, menyatakan dirinya adalah Tuhan, tetapi murid-murid, masyarakat Yahudi, pengajarannya, tindakan-tindakannya, dan para rasul, gereja mula-mula mengakui dalam iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.